Halo guys, senang bertemu dengan rekan-rekan dalam mata kuliah peminatan pembangunan berkelanjutan dalam lingkungan global. Di pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah membahas tentang bagaimana membahas isu-isu lingkungan dalam program studi hubungan internasional dan masuk ke goals nomor 6 tentang air bersih dan sanitasi yang layak. Sangat menarik membahas tentang transisi dari low politics ke high politics yang diambil dari goals nomor 6. Nah, sekarang kita berlanjut ke goals nomor 11. Goals nomor 11 berbicara tentang kota, cities. Ini yang berbeda, yang spesial dan unik, SDGs, yang membedakan antara SDGs dengan MDGs. Dalam SDGs ini kita berbicara tentang cities, spesifik tentang kota. Tentu kota yang diharapkan adalah kota yang berkelanjutan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Bagaimana kita mendefinisikan kota yang berkelanjutan ini? Definisi kota yang berkelanjutan ini akan dituangkan dalam 10 indikator, 10 policies. Yang pertama adalah policies tentang adequate, safe, affordable. Adequate, safe, and affordable housing. Berarti kita berbicara bagaimana kota yang aman, terjangkau, dan layak. Kota yang layak, yang dapat ditinggali secara layak. Itu yang pertama. Yang kedua, mendefinisikan kota yang berkelanjutan adalah berbicara tentang public transportation, tentang transportasi umum. Transportasi umum yang sekali lagi aman, terjangkau, dan dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk rekan-rekan kita yang disabilitas dan bagi teman-teman kita yang sangat vulnerable dalam situasi yang vulnerable. Itu nomor 2. Yang ketiga, kita berbicara tentang planning, urban planning. Nah, biasanya kita berbicara kota itu sudah ada hadir begitu saja. Karena konstruksi kota kita bayangkan sudah planning sebuah kota, perencanaan pelaksanaan sebuah kota itu kita bayangkan sudah terjadi ratusan tahun yang lalu. Ya kita lihat saja Jakarta umurnya sekarang sudah lebih dari ratusan tahun. Ya. Jadi kelahiran kota Jakarta itu sudah direncanakan ratusan tahun yang lalu. Tapi bagaimanapun juga pasti akan ada kota-kota baru, dan ketika kita berbicara urban planning, perencanaan kota, maka kita harus memastikan semua unsur yang berkepentingan itu terlibat secara terbuka dan demokratis. Jadi yang ketiga, kita berbicara perencanaan kota yang demokratis dan terbuka. 4, pembangunan kota itu tidak boleh menghancurkan warisan sejarah dan warisan budaya. Nah, ini penting, makanya ditulis di dalam indikator nomor 4 bahwa pembangunan kota itu harus melindungi warisan sejarah dan warisan budaya, baik dalam bentuk tangible, nyata maupun tidak nyata. Menarik sekali. Yang kelima, pembangunan kota itu juga harus mengantisipasi bencana yang akan terjadi. Gitu. Ini sangat erat korelasinya ketika pembangunan kota yang masif itu cenderung mengorbankan keseimbangan alam. Dan seperti biasa,
ketika alam sudah berubah, maka bencana sudah di depan mata. Ya paling sering kita lihat adalah bencana banjir. Maka pertanyaannya adalah apakah kota itu siap menghadapi bencana? Itu nomor 5. Goals nomor 5. Nah, nomor 6, kota yang berkelanjutan itu adalah kota yang memikirkan tentang sampahnya. Nah, ini bagaimana mengolah, memproses tentang sampahnya. Ya, kalau kotanya tidak memikirkan sampahnya, maka indikator nomor 6 itu tidak terlaksana. Nomor 7, kota itu harus memiliki fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, memadai, dan dapat diakses oleh banyak orang. Taman kota, hutan kota, tempat ibadah. Fasilitas umum ini harus bisa diakses oleh semua kalangan, tidak kalangan tertentu saja. Apalagi kalau hanya kalangan menengah ke atas. Maka pertanyaan besar adalah apakah taman kota atau hutan kota atau fasilitas ibadah, fasilitas sosial itu bisa diakses oleh semua kalangan. Ini nanti diuji. Ini nanti diuji dalam data-data penggunanya. Gitu. Nomor 8, itu integrasi antara kota dan desa itu juga menjadi dibahas dalam SDGs. Bahwa pembangunan kota itu harus terintegrasi dengan pembangunan desa-desa atau wilayah suburban yang di sekitar kota itu. Nah, ini mungkin ada relasi juga dengan public transport itu tadi. Nomor 9, kita berbicara mengenai bencana lagi. Bagaimana kota bisa mengadaptasi tentang bencana. Ini agak mengulang tadi ya, kita berbicara nomor 5. Nomor 5. Ya, kita langsung bisa menyimpulkan di sini bahwa SDGs itu sangat care, sangat memperhatikan tentang bencana. Nomor 10, nah ini sangat erat kaitannya dengan hubungan internasional. Bagaimana negara-negara maju ada kerjasama antara negara maju dan negara miskin agar negara-negara miskin memiliki kemampuan untuk membangun kotanya. Itulah 10 indikator yang kita bisa lihat, teman-teman. Kita bisa lihat di goals nomor 11. Jadi goals nomor 11, apa yang kita maksud dengan kota yang berkelanjutan, pemukiman yang berkelanjutan. Sekali ulang ya, jadi definisi yang pertama adalah memiliki kawasan pemukiman yang aman, terjangkau, dan layak. Memiliki transportation system, public transport yang dapat diakses oleh semua kalangan. Memiliki planning yang terlaksana dengan sistem mekanisme yang demokratis dan terbuka. Mempertahankan sumber daya sejarah atau warisan sejarah, mengantisipasi, mengurangi jumlah kematian akibat bencana, kemudian penanganan sampah, penggunaan atau pengadaan fasilitas sosial, fasilitas umum yang bisa diakses oleh semua kalangan, integrasi dengan kawasan suburban, perencanaan mitigasi bencana, dan bantuan dari negara maju ke negara berkembang. Ini menarik kalau kita membahas tentang sebuah contoh, sebuah studi kasus untuk menggambarkan mengapa penting untuk membahas goals nomor 11. Saya akan mengambil sebuah studi kasus yang sangat relevan bagi kita orang Indonesia, yaitu kita berbicara tentang IKN, Ibu Kota Negara. Ibu Kota Negara sudah sah dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, sudah ada dalam bentuk undang-undang, sudah dibuat peraturan presidennya, sudah ada badan otorita IKN-nya. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah IKN menjadi sebuah contoh, menjadi sebuah
role model dalam kota yang berkelanjutan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Nah, ini menarik ketika kami sudah meriset tentang kesigapsiagaan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan IKN. Dan ternyata IKN memiliki sebuah standar yang ambisius, boleh dikatakan seperti itu, standar yang belum dicapai oleh banyak ibu kota, banyak kota-kota di Indonesia. Sehingga goals nomor 11 menjadi sesuatu yang dapat terjadi. Dapat terjadi itu, kenapa saya katakan dapat terjadi? Karena memang kita baru bicara tentang planning ya. Kita baru bicara planning, belum ada implementasi, artinya belum ada pembangunan yang sudah dinikmati. Kita baru melihat perencanaan yang ada keterlibatan dengan masyarakat sipil ya. Masyarakat sipil dan organisasi sipil. Jadi kita melihat di situ bahwa perencanaannya sudah matang, dan kalau kita lihat rencananya itu 10 indikator ini bisa dikatakan tercapai. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah saat ini, apakah IKN ini akan menjadi sebuah proyek yang realistis, atau IKN menjadi sebuah proyek utopia atau angan-angan? Ini menjadi pertanyaan juga. Apakah SDGs itu sebenarnya utopia atau realistis? Karena melihat kenyataan saat ini, IKN memiliki kesulitan pendanaan. Bahkan ada berita yang menyampaikan bahwa pendanaannya macet. Jadi karyawan dan staf konstruksi di sana belum dibayar gajinya, tersendat. Meskipun nanti akan dibayar juga. Jadi di sini pertanyaannya adalah, apakah SDGs itu utopia, project utopia atau realistis? Apakah IKN itu realistis atau utopia? Nah, disinilah pentingnya kita melihat IKN itu dari kacamata yang objektif. Kacamata yang objektif artinya di sini IKN itu bisa menjadi sebuah isu politik yang memiliki jawaban yang berbeda-beda, bergantung pada perspektif dari yang membahas. Misalnya begini, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, dan Partai Nasional Demokrat itu sudah menyatakan bahwa proyek IKN itu harus ditunda. Itu udah jelas statementnya seperti itu, karena alasan pendanaan dan urgensi dan lain sebagainya. Tetapi partai-partai pro pemerintah saat ini, PDIP, Gerindra, itu akan mengatakan kita akan lanjutkan meskipun dengan speed yang berbeda. Nah, dalam konteks seperti itu kita bisa mengatakan bahwa IKN ini adalah proyek politik. Tetapi bagi kita, rekan-rekan yang menjadi akademisi, penggiat, dan student atau peneliti hubungan internasional, maka kita melihat IKN sebagai sebuah perdebatan antara teori realisme dan teori liberalisme. Kita bisa mengatakan bahwa di satu sisi ada pertanyaan tentang seberapa kuat negara membiayai IKN, tapi di sisi lain ada teori yang selalu mengatakan ada peluang, ada solusi yang harus yang kita miliki untuk merealisasikan IKN. Nah, oleh karena itu, rekan-rekan, goals nomor 11 bicara tentang inovasi. Saya lebih suka kita berbicara tentang inovasi. Artinya, ketika saat ini konteksnya pertanyaan besar terkait financing, pendanaan dari IKN itu muncul, maka penstudi HI harus bicara tentang inovasi. Inovasi dalam bidang pendanaan, inovasi dalam bidang perencanaan. Kita tidak
Ya, begini, kalau kita hanya menggunakan kacamata realisme yang bertanya terus tentang pendanaan, kekuatan anggaran, how much money we have, maka kita akan mentok di sana dan tidak akan menghasilkan sesuatu yang baru. Ketika kita menggunakan teori yang berbeda, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang baru. Dalam hal ini kita berbicara tentang liberalisme. Maka goals nomor 11 itu mengingatkan kita, rekan-rekan, apa yang menjadi masalah saat ini dan bagaimana kita penstudi HI itu sebagai inovator dengan menggunakan teori yang berbeda dari yang digunakan oleh masyarakat saat ini. Masyarakat saat ini realistis semua, realisme semua, menggunakan teori realisme. Maka kita harus berbicara dari perspektif yang berbeda. Dalam hal ini liberalisme. Maka kita akan berbicara bahwa ada possibilities, ada kemungkinan, ada solusi yang bisa kita capai dan kita kejar. Misalnya kita menggunakan bentuk public-private partnership dalam pembangunan IKN. Kita berbicara tentang kesukarelawanan, volunteer, pendanaan sosial dari seluruh masyarakat Indonesia untuk IKN. Kita juga bisa berbicara tentang skema carbon trading, perdagangan karbon untuk mensupport pendanaan IKN, dan lain sebagainya. Ini ada di depan mata kita, ada di meja kita semua. Cuma pertanyaannya kembali lagi adalah bagaimana kita bisa meyakinkan masyarakat bahwa IKN adalah sebuah proyek yang realistis di tengah-tengah masyarakat yang pesimis. Let's say mungkin beberapa pihak mengatakan apatis. Jadi rekan-rekan, goals nomor 11 beda kalau kemarin kita berbicara tentang transisi dari low politics ke high politics. Kalau hari ini, dalam pertemuan ini, kita berbicara tentang inovasi dalam hubungan internasional. Ya, terkait inovasi dalam pencapaian SDGs, kita bisa berbicara sebuah contoh, yaitu MRT di Jakarta, Mass Rapid Transportation di Jakarta. Ini adalah sebuah inovasi yang sudah kita nikmati dan itu dibutuhkan, sangat dibutuhkan di sebuah kota besar seperti Jakarta, dan harapannya bisa direplikasi di berbagai kota-kota lainnya. Kalau kita berbicara MRT, sebenarnya MRT adalah sebuah proyek yang kelihatan sangat HI, ya, karena didanai dengan pinjaman lunak dari Jepang, Japan International Cooperation Agency, dan merupakan sebuah proyek yang cukup besar, dengan ekspansi dari yang ada saat ini, yaitu dari Fatmawati sampai ke Monas, nantinya akan sampai ke Tanjung Bandan. Dari Tanjung Bandan, Fatmawati juga nanti akan dibangun MRT dari Cikarang ke Balaraja. Ini adalah sebuah proyek yang luar biasa besar dan terintegrasi dengan Transjakarta. Dan yang lebih penting lagi, kita berbicara bagaimana MRT sudah menghasilkan laba 143 miliar rupiah untuk tahun 2019. MRT juga sangat ramah terhadap penyandang disabilitas. Yang penting dalam pembahasan tentang MRT adalah Jakarta adalah sebuah kota yang memiliki masalah besar, yaitu masalah kemacetan. Ada data yang menunjukkan bahwa setiap tahun kerugian yang diderita oleh masyarakat divaluasikan senilai 65 triliun rupiah per tahun. Valuasi ini tentu sangat merugikan Indonesia, apalagi kalau ini terus-menerus terjadi. Oleh karena itu, kita butuh solusi. Jakarta adalah sebuah kota yang sudah sangat sempit. Maka solusi yang dibutuhkan pun menjadi lebih sulit karena keterbatasan lahan. Kalau kita berbicara jalan diperlebar atau membangun jalur kereta api yang di atas tanah, tentu membutuhkan lahan. Nah, oleh karena itu kita butuh sebuah solusi inovatif. Dalam hal ini adalah MRT, di mana
kereta berjalan di atas tanah, layang menggunakan struktur beton, dan di bawah tanah menggunakan struktur terowongan. Ini adalah inovasi yang dibutuhkan oleh Jakarta karena keterbatasan lahan. Intinya teman-teman, rekan-rekan, bahwa inovasi itu sangat dibutuhkan di dalam pencapaian SDGs. Dan oleh karena itu, dua tema yang kita bahas di SDGs dalam peminatan ini adalah, pertama, transisi dari low politics ke high politics. Yang kedua adalah bagaimana penciptaan inovasi dalam pencapaian SDGs, seperti yang kita lihat di MRT. Oleh karena itu rekan-rekan, untuk menutup pertemuan kita tentang pembahasan goals nomor 11, kita akan menutup dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya cukup sederhana. Bagaimana menumbuhkan inovasi dalam pencapaian SDGs di dalam bidang hubungan internasional? Bagaimana menumbuhkan inovasi dalam pencapaian SDGs terkait dengan ilmu hubungan internasional? Saya kira ini pertanyaan yang cukup mudah, dan harapannya setelah mata kuliah ini berakhir, kita semua dipicu dan dipacu, tertantang untuk menjadi inovator dalam pencapaian SDGs. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di Goals nomor 12. Salam SDGs. Bye-bye.